teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi koperasi syariah, yang mana saya akan memperkenalkan anggota saya yang berjumlahkan 4 orang. Yang pertama ada Vina Maulina, yang kedua ada Muhammad Yusuf Syakir, yang ketiga ada Nazilatul Mufidah, yang keempat ada Zahrul Mujahidin. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi tingkat 4. Sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman semuanya, tahu nggak sih apa itu koperasi dan apa itu koperasi syariah? Nah, jadi koperasi merupakan badan usaha yang didirikan dengan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat, serta pada umumnya juga mensejahterakan anggotanya sendiri. Sementara koperasi syariah memiliki arti sebagai lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kepada anggota untuk mensejahterakan taraf hidup para anggota koperasi maupun masyarakat sekitar. Atau yang sering kita sebut adalah BMT. Pasti teman-teman tidak asing ya dengan nama BMT. Nah, jadi BMT itu adalah singkatan dari Baitul Mal Tamwil, yang mana bertugas dan berperan dalam masyarakat tidak jauh berbeda dari bank syariah lainnya. Jadi, tugas dan perannya adalah menggunakan berbagai macam-macam akad yang sudah ada atau sudah dijalankan oleh bank syariah maupun BMT itu sendiri. Pengertian koperasi syariah menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah operasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil atau syariah. Nah, teman-teman, selanjutnya ada landasan dan asas koperasi Indonesia. Yang pertama, landasan koperasi Indonesia menurut Effendi et al. 2018. Yang dinyatakan sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya hukum di Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila. Jadi landasan koperasi itu adalah Pancasila. Nah, seperti tertuang di dalam ketentuan Bab 2 bagian pertama pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Sedangkan landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Sementara itu, yang kedua ada landasan koperasi syariah, prinsip koperasi berdasarkan UU nomor 17 tahun 2012. Yang mana dikatakan modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi atau disebut dengan SMK. Lebih detailnya tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah nomor 91 tahun 2024 atau Kepmen NA _91 _KEP _MKUKM _9 _2024. Kita lanjut ke jenis-jenis koperasi. Dari segi usahanya, jenis-jenis koperasi ada 2, yaitu koperasi yang berusaha tunggal atau single purpose, dan yang kedua ada koperasi serba usaha atau multi purpose. Koperasi yang berusaha tunggal atau single purpose yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha di bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Sedangkan koperasi serba usaha atau multi purpose yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan. Nah, dari segi tujuan koperasi ada 3, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi kredit. Koperasi produksi yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi. Sedangkan koperasi konsumsi yaitu koperasi
arus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya. Dan koperasi kredit yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal. Selanjutnya yaitu klasifikasi koperasi. Secara umum di Indonesia ada 4 klasifikasi koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, dan koperasi jasa. Lalu, apa sih permasalahan dan potensi koperasi? Yang pertama ada keterbatasan dana yang dimiliki. Yang kedua, ada tingkat pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota terbatas. 3. Partisipasi para anggota masih rendah, baik dari RAP maupun kegiatan lainnya yang diberikan. Yang keempat, ada keterbatasan pengetahuan anggota terhadap pembagian SKU. Dan yang terakhir, banyaknya anggota yang tidak mau bekerja sama. Itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang koperasi syariah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.